Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Widat Nabila ingin menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme. Fungsionalisme. Salah satu pemimpin aliran fungsionalisme adalah William James, seorang filsuf, dokter sekaligus psikologi Amerika. Fungsionalisme yang menekankan fungsi atau tujuan perilaku sebagai kebalikan dari strukturalisme. Upaya untuk menangkap sifat dasar pikiran melalui introspeksi, sebagaimana yang ditulis oleh James, ibarat menangkap gasing agar dapat melihat gerakannya atau mencoba menyalakan lampu secepat mungkin untuk dapat melihat seperti apakah kegelapan itu. Para fungsionalis mempermasalahkan bagaimana dan mengapa. Para fungsionalis ingin mengetahui bagaimana berbagai perilaku dan proses mental yang spesifik dapat membantu seseorang atau seekor hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka juga memperluas bidang psikologi dengan melakukan penelitian terhadap anak-anak, hewan, pengalaman religius, dan apa yang disebut oleh James sebagai the stream of consciousness sebagai istilah yang masih digunakan berkat keindahannya dalam mendeskripsikan cara pikiran mengalir seperti sebuah sungai yang aliran airnya bergulung-gulung, kadangkala tenang, kadangkala bergolak. Penekanan para fungsionalis terhadap penyebab dan konsekuensi perilaku telah menentukan perjalanan psikologi sebagai suatu ilmu yang ilmiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasin Putri Rawan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang G. Stanley Hall yang merupakan salah satu tokoh dari psikologi fungsionalisme. Psikologi fungsionalisme. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada fungsi dan kegunaan proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Aliran ini terlahir dari pragmatisme, sebuah filsafat. Fungsional juga menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia dan mengaitkannya dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Aliran ini menekankan pada fungsi dan bukan fakta dari suatu fenomena kejiwaan atau menghubungkan atau mengartikan fenomena kejiwaan dengan peranan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsional juga tidak cukup menjelaskan tentang mengapa sesuatu bisa terjadi, namun juga mengapa dan untuk apa hal tersebut terjadi. Fungsionalisme berfungsi untuk menyesuaikan diri secara psikis dan sosial untuk kelangsungan kehidupan. Stanley Hall lahir pada tanggal 1 Februari 1846 di Asheville, Amerika, dan meninggal pada tanggal 24 April 1924 di Worcester, Amerika. Stanley Hall adalah seorang psikolog Amerika pertama yang mendapat gelar Doctor of Philosophy dan sering dianggap sebagai seorang pendiri psikologi bagi anak dan pendidikan. Teori Stanley Hall. Dalam penelitiannya, Hall menggabungkan 3 teori. Yang pertama, teori evolusi Darwin, yang berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang. Yang kedua, teori rekapitulasi Ernest Haeckel, atau singkatnya membahas tentang perkembangan jasmani individu. Tapi Ernest percaya bahwa proses rekapitulasi dapat dipercepat melalui pendidikan dan memaksa anak-anak untuk mencapai standar kemampuan mental modern dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, ada teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu membahas tentang alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Teori Stanley Hall ini lebih mengarah ke perkembangan jiwa, tetapi Stanley Hall tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang proses evolusi manusia. Jadi, ia menyamakannya dengan proses evolusi makhluk prasejarah. Stanley Hall mengembangkan teori rekapitulasi dan menyebutnya sebagai teori nurture.
di mana teori nurture menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa transisi dari menjadi hewan, kemudian menjadi manusia yang beradab. Karena menganggap masa kanak-kanak adalah masa ketika ciri-ciri bahwa manusia masih serupa dengan binatang, sedangkan masa dewasa adalah waktu yang membedakan manusia dari binatang dan mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Stanley Hall menyebutkan adanya 4 tahap perkembangan. Yang pertama, masa balita, yang dianggap sebagai masa binatang melata dan berjalan. Kedua, masa anak-anak, yang dianggap sebagai masa manusia berburu. Ketiga, masa pemuda, yang dianggap sebagai manusia belum beradab. Dan keempat, masa remaja sampai dewasa. Hubungannya dengan psikologi. Stanley Hall telah mengeluarkan banyak pendapat teori dan pemikiran yang menuai pro kontra. Hall sebenarnya ingin menekankan tentang bagaimana cara mengasuh anak. Ia ingin memberitahu bahwa pembentukan karakter anak harus ditekankan pada masa usia remaja. Karena pada masa usia inilah anak sedang dihadapkan pada moral isu, kebaikan, pelayanan kepada orang lain, dan memulai untuk memahami sebuah alasan. Kalau terarah dengan baik, maka ia akan menjadi seorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab. Tetapi, kalau tidak terbimbing, maka bisa menjadi seorang yang tidak memiliki masa depan yang baik. Sekian penjelasan dari saya tentang G. Stanley Hall, yaitu salah satu tokoh dari psikologi fungsionalisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Putri Irawan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi fungsionalisme, yaitu John Dewey. John Dewey lahir di Burlington pada tahun 1859 dan wafat pada tahun 1952 di New York. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Baltimore dan menjadi salah satu guru besar dalam bidang pendidikan. John Dewey lulus dengan gelar sarjana dari University of Vermont pada tahun 1879. Setelah menerima gelar doktor dalam bidang filsafat dari University Johns Hopkins pada tahun 1884, ia mulai mengajar filsafat dan psikologi di University of Michigan. Sepanjang karirnya, John Dewey menghasilkan 40 buku, di antaranya Democracy and Education, Experience and Education, dan Art as Experience. Pandangannya dipengaruhi oleh filsafat, di mana dia merupakan penulis pertama dari buku psikologi dengan pandangan filsafat yang berjudul Manusia yang Berpikir Tentang Perubahan. John Dewey menentang anggapan tentang manusia bahwa manusia itu pasif dan hanya mengikuti pola dari lingkungannya. Menurutnya, education is not an affair of telling and being told, but an active and constructive process. Edukasi bukan hanya urusan mengenai menceritakan dan diceritai, tetapi juga proses yang aktif dan konstruktif. Education is a social process. Education is growth. Education is not a preparation for life, but is life itself. Pendidikan itu adalah sebuah proses. Pendidikan itu proses untuk kita bertumbuh. Dan pendidikan bukan merupakan persiapan untuk hidup, tetapi hidup itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu James McIntyre. James McIntyre lahir pada tanggal 25 Mei 1860 di Easton, Amerika Serikat.
lalu meninggal pada tanggal 20 Januari 1944 di Lancaster, Pennsylvania pada umur 83 tahun. Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang menggunakan metode objektif eksperimental, pengujian mental, dan penerapan psikologi untuk bidang pendidikan, bisnis, industri, dan iklan. Sebagaimana berorientasi pada psikolog Amerika Serikat. Cattell menempuh pendidikannya di perguruan tinggi Lafayette. Setelah lulus pada tahun 1880, ia pergi ke Jerman dan belajar dengan filsuf Rudolf Hermann Lotz di Universitas Göttingen. Di samping itu, ia juga belajar dengan psikolog Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig. Setelah kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1882 dan 1883, ia menghabiskan waktunya di Universitas Johns Hopkins, Baltimore. Selanjutnya, Cattell melakukan perjalanan lagi ke Leipzig. Di sana, ia menjadi asisten Wundt dan melakukan penelitian pada objektif ilmiah. Mulai tahun 1888 hingga 1891, memegang jabatan sebagai profesor pertama di bidang psikologi di Universitas Pennsylvania di Philadelphia. Ia juga menjadi profesor dan menjabat sebagai kepala administrasi psikologi di Universitas Columbia pada tahun 1891. Ia mengabdikan sebagian besar karirnya di sana untuk perbaikan dan kemajuan pengujian mental. Cattell juga memberi banyak kontribusi karya di sana. Kemudian pokok pemikiran James McCattell, psikologi Amerika yang mempertemukan psikologi eksperimental dan baru didirikan dengan gerakan tes yang lebih baru. Untuk meraih gelar doktornya di Leipzig, ia menyelesaikan destinasinya tentang waktu reaksi. Bahwa pengarahan Wundt dalam artikel yang ditulis pada 1890, Cattell menulis tes mental, kemudian digunakan untuk pertama kalinya dalam literatur psikologi. Dalam artikel, Cattell memaparkan tes-tes yang diselenggarakannya secara individu, meliputi ukuran-ukuran kekuatan otot, kecepatan gerak, dan sebagainya. Tes dalam rangkaian Cattell dimaksudkan untuk mengukur inteligensi yang syarat dengan ukuran aspek sensori motorik, indera gerak, dan psikologis. Studi untuk menguji validasi rangkaian tes Cattell dengan menggunakan nilai sekolah sebagai kriterianya, ternyata tidak menunjukkan validasi yang memuaskan. Baru setelah diadakan modifikasi-modifikasi terhadap isinya, tes tersebut dapat dijadikan bagian dari penelitian dan pengukuran inteligensi biologis. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Widat Nabila. Saya akan menjelaskan psikologi fungsionalisme tokoh Robert S. Woodward. Robert S. Woodward. Robert lahir pada tahun 1869 dan wafat pada tahun 1962. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya adalah seorang guru berpendidikan tinggi. Ia adalah seorang psikologi akademis Amerika berpengaruh pertama pada abad ke-20. Ia merupakan lulusan Harvard dan Columbia. Setelah ia meraih gelar doktornya di bawah bimbingan Cattell pada tahun 1899, Robert tetap bekerja di Columbia sepanjang karirnya. Pemikiran Woodward. Woodward lebih menganut interpretasi proses-proses psikologis yang cukup diterima, konsisten dengan fungsionalisme Chicago dan pandangan-pandangan Thorndike, namun menekankan motivasi individual dan korelasi fisiologis yang mendasarinya sebagai suatu hal penting bagi adaptasi. Ia menggunakan istilah mekanisme untuk menggambarkan tindakan psikologis berupa adaptasi sama dengan pandangan Carr. Mekanisme ditimbulkan oleh dorongan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Menurut Woodward,
Seluruh rangkaian aktivitas psikologis menjadi logis dan utuh karena adanya rasa akan tujuan pada individu. Karya-karya Woodward. Karya besar Woodward yang pertama, Dynamic Psychology 1918, adalah sebuah kombinasi dialektik dari berbagai pandangan yang dominan dalam psikologi. Bukunya Eksperimental Psikologi 1938 direvisi pada tahun 1954 bersama Harold selama bertahun-tahun menjadi buku teks dominan di kuliah-kuliah laboratorium tingkat universitas dalam bidang psikologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktavia Mayanti. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi fungsionalisme, yaitu James Rolfe Angel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan psikologi fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan paham yang tumbuh di Amerika Serikat dengan sifat-sifat bangsa Amerika yang serba praktis dan pragmatis. Aliran psikolog fungsionalisme merupakan reaksi terhadap aliran strukturalisme tentang tanda-tanda keadaan mental. Jika para strukturalisme bertanya, apa kesadaran itu? Maka lain halnya dengan kaum fungsionalisme. Untuk apa kesadaran itu? Pendekatan gejala psikis secara fungsional adalah pengalaman kesadaran dilihat dalam hubungan dengan fungsinya untuk hidup, menyesuaikan diri baik psikis maupun secara sosial. James Rolfe Angel merupakan seorang psikolog dan juga pendidik di Amerika Serikat. James lahir pada tanggal 8 Mei 1869 dan meninggal pada tanggal 4 Maret 1949. Orang tuanya bernama James Burrell Angel dan juga merupakan seorang pendidik dan diploma di Amerika. James merupakan murid dari William James yang pernah menjabat sebagai American Psychology Association. Dalam papernya yang berjudul The Province of Functional Psychology Association, James menjelaskan 3 pandangan terhadap fungsionalisme antara lain. Yang pertama adalah fungsionalisme adalah psikologi tentang mental operasional sebagai lawan dari psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua adalah fungsionalisme dalam psikologi tentang kegunaan dasar dari kesadaran. Yang jiwa merupakan perantara antara kebutuhan-kebutuhan organisme dan lingkungannya, khususnya dalam keadaan emergensi. Yang ketiga adalah fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari jiwa dan badan. Oleh karena itu, ia menyangkut juga hal-hal yang dibalik kesadaran seperti kebiasaan, tingkah laku yang setengah disadari, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Zara Valika Refliza dengan nomor induk 0603521090 akan menjelaskan tentang William MC Dougal. William MC Dougal adalah seorang psikolog dari Inggris. Ia mengajar di Oxford University sejak tahun 1904 hingga 1920. Setelah dari Oxford, ia diangkat menjadi guru besar di Amerika Serikat. Mula-mula mengajar di Harvard University, kemudian pada tahun 1927 pindah ke Duke University di Newcastle. William Dougal mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara tidak bebas, karena lingkunganlah yang membuatnya menjadi seutuhnya. Dan ia juga menganggap psikologi sebagai pengetahuan tentang tingkah laku dan perkembangan manusiawi yang harus ditinjau dari sudut biologi. Ia juga pernah melakukan analisis terhadap psikologi dengan pendekatan ilmiah. Salah satu contoh teori yang terlahir dari pendekatan ini adalah social change, yang dimana perubahan masyarakat primitif ke masyarakat yang lebih beradab atau yang biasa kita ketahui dengan sebutan tradisional. Beberapa karya William Dougal yang paling berpengaruh adalah Pengantar Psikologi Sosial pada tahun 1908, di mana ia mengembangkan teorinya tentang naluri. Karya ini pada kenyataannya dianggap sebagai salah satu teks klasik psikologi, serta salah satu yang pertama berfokus pada hubungan antara individu dan masyarakat,
dengan cara yang sama dianggap sebagai salah satu teks pendiri psikologi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zara Falika Refliza. Saya dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Harvey Carr. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi fungsionalisme. Psikologi fungsionalisme mempelajari fungsi dan kegunaan jiwa. Metode yang digunakan adalah eksperimen dan observasi tingkah laku manusia. Ia ingin mengetahui mengapa dan untuk apa suatu tingkah laku terjadi. Psikologi fungsionalisme lebih merupakan sikap terhadap hasil-hasil penelitian psikolog, bukan sebuah komprehensif. Pusat-pusat psikologi fungsional terdapat di Chicago dan Columbia. Harvey Carr lahir pada 1873 dan meninggal pada 21 Juni 1954 di usianya yang ke-81. Pada tahun 1905, ia meraih gelar doktor di Universitas Chicago, dan selama 19 tahun berikutnya, ia memimpin 150 gelar doktor. Pada tahun 1919, ia juga menjadi kepala departemen. Arti psikologi menurut Carr, pengetahuan tentang proses-proses mental dan menekankan respons motorik, aktivitas adaptif, dan motivasi. Cara menerima metode subjektif, introspektif, dan pengukuran objektif dalam psikologi. Peran Carr, aktivitas mental ditimbulkan oleh stimuli lingkungan. Kedua, motivasi selalu mempengaruhi proses-proses mental dan memodifikasi pengaruh stimulus. Ketiga, proses-proses mental bersifat adaptif dan bertujuan. Yang keempat, aktivitas mental berkeseimbangan dan terkoordinasi. Dan terakhir, respon-respon behavioral memiliki konsekuensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu Edward Lee Thorndike. Edward lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, US, dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949 di Monster, New York. Thorndike dikenal sebagai Father of Modern Educational Psychology. Edward adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh kinerjanya di Teachers College, Columbia University. Dia adalah anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden di American Psychology Association. Dia menjadi salah satu psikolog pertama yang diterima di National Academy of Science pada tahun 1917. Kemudian pemandangan dan pemikirannya. Menurut Thorndike, fokus pada asesmen dan penilaian serta mempromosikan tiang fondasi belajar ilmiah. Yang paling penting menurut Thorndike adalah untuk mengasah keterampilan pemikiran anak-anak. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons juga berupa pemikiran, perasaan, atau gerakan. Kemudian kontribusi Thorndike. Melalui karya dan teorinya, Thorndike menjadi sangat terkait dengan aliran pemikiran psikologi Amerika yang dikenal sebagai fungsionalisme. Pemikir fungsionalis terkemuka lainnya termasuk Harvey Carr, James Rowland, Angel, dan John Dewey. Thorndike juga sering disebut sebagai Bapak Psikologi Pendidikan Modern dan menerbitkan beberapa buku tentang masalah ini. Thorndike terpilih sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912 dan menjadi salah satu psikolog pertama yang diterima di National Academy of Science pada tahun 1917. Sekarang ini Thorndike mungkin paling dikenang karena eksperimen hewannya yang terkena hukum efeknya.
Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi fungsionalisme, yaitu Arnold Lucius Gesell. Pada tahun 1911, ia mendirikan Clinic of Child Development di Yale University, New Haven, yang diketuainya sampai pensiun tahun 1948. Gesell juga menjadi psikolog sekolah di Connecticut State Board of Education, serta membantu mengembangkan kelas untuk anak berkebutuhan khusus. Gesell beranggapan bahwa berkembangan anak berasal dari dalam anak itu sendiri, yaitu dari aksi gen-gen tubuhnya, dan dia menyebutkan proses ini dengan kematangan. Gesell juga dikenal sebagai bapak psikologi anak. Metode yang digunakan Gesell dalam penelitiannya adalah metode observasi yang sederhana, tetapi teliti dengan bantuan alat-alat seperti kamera film dan cermin searah, dan metode observasi tingkah laku di bawah kondisi kognitivitas yang terkontrol. Dari observasi itu, Gesell mencoba menerangkan perkembangan tingkah laku anak, tetapi teorinya tidak cukup meyakinkan, dan jumlah anak yang digunakan sebagai sampel penelitiannya hanya 11 orang, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari sampel yang terbatas itu. Selain itu, pendekatan Gesell hanya deskriptif, tidak ada usaha untuk menerangkan lebih jauh faktor-faktor apa yang kiranya mempengaruhi suatu tingkah laku anak. Ide-idenya tentang perkembangan normal anak-anak tercermin dalam teori maduratif tentang perkembangan anak yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1925. Kontribusi utama teori Gesell adalah gagasan bahwa semua anak melewati fase yang sama dalam proses perkembangan mereka. Setelah lebih dari 50 tahun penelitiannya dan observasi di kliniknya untuk perkembangan anak di Yale, teorinya sangat mempengaruhi bidang psikologi perkembangan serta bidang pendidikan.